Lalu untuk mengetahui apa penyebab dan siapa yang bertanggung jawab atas tewasnya dua bobotoh sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Halo, selamat sore Pak Ibrahim, apa kabar Pak Ibrahim? Selamat sore Mas Iqbal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim, ini menarik untuk kita ulas begitu Pak. Ini sebenarnya apa hasil penyelidikan terbaru hingga hari ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini? Ya, pertama-tama kita menyampaikan prihatin ya, dan juga belasungkawa kepada korban meninggal akibat insiden ini. Ya. Jadi dari situasi umum yang kita lihat, kejadian ini terjadi akibatnya penumpukan massa di depan stadion, di mana pada saat itu mereka desak-desakan sehingga terjadi tekanan terhadap korban dan akhirnya korban mengalami stres. Nah, kejadian ini memang kita ketahui setelah dibawa oleh masyarakat, kemudian dibawa ke pinggir, dan akhirnya dilihat oleh petugas, kemudian diperiksa oleh petugas, dan dilarikan ke rumah sakit. Dan akhirnya meninggal di rumah sakit. Tapi sejauh ini SOP-nya seperti apa saat antri tiket ini Pak? Apakah ini sudah hal yang biasa atau justru baru kali ini terjadi Pak? Ya, jadi dari beberapa pertandingan, memang kondisinya sudah namun pada saat kejadian ini, memang pengunjung ini demikian banyak. Kapasitas stadion itu kurang lebih sekitar 15.000, namun diperkirakan pengunjung yang datang kurang lebih 10.000. Jadi masih banyak pengunjung yang berada di luar stadion yang mengantri untuk mencoba masuk ke dalam. Dan juga kita tahu sendiri bahwa banyak pengunjung yang memang tidak mempunyai tiket ikut berdesak-desakan di pintu masuk tersebut. Dalam kondisi desak-desakan ini akhirnya terjadi korban seperti ini. Yang tidak memiliki tiket juga ikut berdesak-desakan. Sejauh ini pastinya ada pihak pengaman seperti dari pihak kepolisian. Lalu sebenarnya ketika saat itu terjadi, bagaimana pihak kepolisian sendiri untuk menjaga situasi di sana? Jadi settingan pengamanan dari awal memang kita sudah set untuk mengatur regulasi keluar masuknya penonton. Dan juga untuk menjaga antrian. Pada saatnya juga ada himbauan-himbauan yang diberikan kepada pengunjung, tetapi himbauan-himbauan ini diabaikan. Demikian banyaknya pengunjung berusaha untuk berlomba ke dalam dan akhirnya berdesak-desakan. Beberapa petugas-petugas juga untuk menghalangi pintu dan juga menjaga kondisi tersebut, akhirnya memang tergeser dengan posisi itu karena memang kerumunan demikian banyak. Petugas juga tidak bisa masuk sampai ke dalam untuk melakukan mengurai massa yang ada di tengah tersebut. Tapi sejauh ini, apakah memang indikasinya kalau berbicara soal memang ada penumpukan dari jumlah penonton di pintu masuk, apakah memang untuk kapasitas dari stadion maupun dari jumlah tiket yang dijual itu sama atau justru sebenarnya ada yang kurang atau bagaimana ini Pak penjelasannya? Ya, jadi sesuai dengan panitia memang yang disepakati kapasitas pengunjung di stadion dibatasi 15.400. Dan memang tiket semua sudah terjual habis. Namun pada saat kejadian dari pengunjung yang datang ini perkirakan kurang lebih sekitar 1.000 lebih. Masih banyak pengunjung sebenarnya yang tidak bisa diakomodasi di dalam stadion tersebut. Dan yang perlu diketahui ya bahwa kejadian ini bukan terjadi di dalam, tapi di pinggir stadion. Yang dimana pada saat itu juga pintu-pintu juga sudah ditutup. Nah, jadi yang berdesak-desakan ini dominan masyarakat yang pengen masuk dan tidak mempunyai tiket. Berarti tidak ada, biasanya suka ada layar tancap begitu ataupun layar yang cukup super besar begitu untuk bisa menonton bagi para penonton yang tidak kedapatan tiket yang berada di luar begitu. Berarti di sana tidak ada pada waktu itu atau justru sebenarnya sudah ada Pak? Ada, jadi sudah dipersiapkan oleh panitia, ada 4 layar untuk bisa menonton di pinggir stadion. Dan di sekitar layar juga sudah penuh berdesakan masyarakat untuk menonton di situ. Nah, masih sebagian besar lagi di beberapa pintu-pintu masuk ini, masyarakat masih berkerumun untuk mencoba merangkak masuk ke dalam stadion tersebut. Oke, baik. Kalau begitu sudah berapa orang Pak sejauh ini yang diperiksa oleh pihak kepolisian Pak?
saat ini kita memang masih fokus untuk melakukan pendalaman-pendalaman terkait faktor terjadinya insiden ini. Jadi memang banyak hal yang perlu dilakukan evaluasi-evaluasi, sehingga kita belum melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan beberapa orang yang bisa keterangan dan informasi terkait insiden ini. Tapi pendalaman dan penyidikan tetap dilakukan. Sejauh ini dari keterangan pihak panitia sendiri bagaimana, Pak? Belum sampai ke sana kita lakukan pemeriksaan. Ini baru cari dulu faktor-faktor penyebab insiden ini. Oke, lalu apakah PSSI maupun PT Liga Indonesia ini sudah memberikan hasil rekomendasi terkait dengan kejadian yang terjadi pada beberapa waktu lalu ini, Pak? Sampai sekarang memang belum ada hasil rekomendasi yang diberikan, tetapi kita kan bersama-sama melakukan pendalaman terkait dengan faktor penyebab permasalahan dan kemarin. Nah, dari kondisi ini sama-sama kita lakukan evaluasi dan mungkin akan dikoordinasikan secara bersama, sehingga nantinya akan ada kesimpulan yang bisa diambil dan progres untuk dilakukan ke depan terkait dengan pertandingan ini. Nah, sejauh ini apa progres yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak panitia apabila ada acara seperti ini lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan, Pak? Belum. Ada kesimpulan. Ini sekarang masih dalam tahap pendalaman-pendalaman. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Ibrahim sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Newsroom. Tentunya kita berharap nantinya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali dan pihak kepolisian juga bisa menjaga kondisi ini agar tetap kondusif. Sekali lagi terima kasih Pak. Amin. Terima kasih banyak.